Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Bedela Lustibkia bersama dosen saya Prof. Wardono dan Dr. Bambang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tinjauan teoritis deep learning untuk meningkatkan numerasi siswa. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena berdasarkan hasil penelitian APSIA, siswa kesulitan memahami soal dan mengaplikasikan rumus. Proses pembelajaran tidak tercapai karena banyak siswa yang kesulitan mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian dari Sanvi dan Diana juga menyatakan bahwa siswa belum memenuhi indikator numerasi dengan tuntas. Penelitian ini baik siswa yang memiliki kemampuan matematika tinggi, rendah maupun sedang, itu semuanya belum memenuhi indikator. Dan prosedur pengerjaan yang kurang sistematis. Kemudian Winata juga menyampaikan terdapat 61,9% siswa mendapatkan nilai di bawah 50. Ini artinya nilainya sangat rendah ya. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pembelajaran yang sesuai sehingga numerasi siswa mengalami peningkatan. Nah, Dwiani menyatakan pendekatan yang menjembatani kesenjangan antara rendahnya numerasi matematis dan tuntutan kemampuan yang harus dicapai, yaitu tuntutan siswa harus memiliki kemampuan numerasi yang memadai seperti itu bisa menggunakan pendekatan deep learning. Nah, deep learning ini mendorong siswa memahami pentingnya belajar untuk masa depan, mencari makna dari apa yang mereka pelajari, serta menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman pribadi. Karena itulah deep learning dinyatakan dapat menjembatani kesenjangan antara rendahnya numerasi dengan kemampuan yang harus dimiliki siswa. Nah, elemen deep learning itu ada 3, mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Meaningful itu tuh pengetahuan yang dipelajari harus masuk akal bagi siswa, jadi kayak bermakna bagi siswa, dan pembelajaran tersebut dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sedangkan mindful ini siswa belajar dengan kesadaran penuh. Dia sadar bahwa dia sedang belajar secara aktif dan melakukan pelatihan pembelajaran berkesadaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Sedangkan joyful learning, ini siswa bermain sambil belajar sambil bermain. Nah, yang dinilai, yang diinginkan, yang ingin didapatkan dari joyful learning ini adalah siswa senang dan puas dalam belajar sehingga siswa dapat menguasai perkembangan dan keterampilan fisik, kognitif, serta bahasa. Nah, keterampilan berpikir membutuhkan stimulasi untuk mencapai tingkat kematangan. Nah, salah satunya melalui pengenalan numerasi sejak dini. Jadi sejak kecil, sejak sekolah TK, SD itu sudah dikenalkan numerasi. Nah, tanpa pondasi numerasi yang kuat, ini siswa akan mengalami kesulitan secara akademik. Nah, keterampilan numerasi mencakup inovasi, pemanfaatan teknologi, keterampilan hidup, dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Nah, numerasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menerapkan pengetahuan matematikanya dalam menjelaskan peristiwa, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan. Nah, indikator numerasi ini dari Hermianti dan Bertin itu ada menganalisis informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, kemudian menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait matematika, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Sedangkan Hanan menyatakan yang pertama itu penggunaan angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika, lalu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, ini berkebalikan ya. Yang terakhir itu sama, interpretasi sama menafsirkan itu sama. Sedangkan proses berpikir numerasi ini berbeda. Ada 3 indikator, yaitu memahami, menerapkan, dan penalaran. Memahami itu berarti siswa dapat mengingat fakta matematika atau informasi yang disampaikan dalam soal tersebut, kemudian mengidentifikasi konsep dasar. Ini menggunakan konsep apa sih, seperti itu. Lalu dilakukan perhitungan sederhana. Yang kedua yaitu menerapkan konsep matematika dalam situasi kehidupan yang nyata. Lalu siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari dan menggunakan prosedur matematika yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu penalaran, ini menganalisis data lebih kompleks daripada sebelumnya, lalu memecahkan masalah non-rutin dan memberikan justifikasi matematis untuk solusi yang diberikan.
Sedangkan prinsip deep learning tadi ada 3 ya. Mindful ini memiliki kesadaran, menjadi pembelajaran aktif, memahami tujuan pembelajaran itu apa sih, sehingga siswa itu termotivasi. Kalau dia sudah mengetahui tujuan secara jelas, dia termotivasi hingga dia dapat menggunakan strategi belajar yang menurut dia paling efektif begitu. Kemudian prinsip meaningful, ini siswa mendapatkan pengetahuannya secara konseptual, berorientasi pada aplikasi kehidupan sehari-hari dan melibatkan isu nyata. Dan terkoneksi dengan lingkungan, ini membuat siswa tuh menyadari siapa sih dirinya dan bagaimana cara mereka berkontribusi dengan pengetahuannya tersebut. Kemudian yang terakhir joyful, ini suasananya belajar sangat positif, menantang tapi menyenangkan, sehingga memotivasi siswa dia tuh terhubung secara emosional. Jadi belajar tuh nggak hanya fisiknya aja yang datang, tapi jiwanya juga datang di pembelajaran itu tadi. Nah, ini mendorong rasa ingin tahu, kreatif, dan keterlibatan secara aktif. Kemudian sintak deep learning itu ada piramida terbalik ya, dimulai dari adanya topik masalah yang ditentukan terlebih dahulu, lalu siswa diminta untuk mengumpulkan data. Setelah itu memilih model pembelajaran. Jadi deep learning ini tuh suatu pendekatan. Jadi nanti menurut Hidayat dan Haryati ini ada sintaksnya. Jadi deep learning ini dianggap sebagai model pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan memproses data-data yang sudah dikumpulkan tadi, lalu menyampaikan temuannya dan dievaluasi, kemudian disimpulkan. Nah, dari kesimpulan tersebut dihasilkan wawasan baru yang diperoleh dari pembelajaran itu tadi. Kemudian hubungan antara numerasi dan deep learning, ini kan siswa dituntut memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan era society atau tantangan abad 21. Itu salah satunya numerasi. Nah, deep learning ini salah satu pendekatan inovatif yang diterapkan dalam meningkatkan numerasi menurut Luqmanul Hakim. Nah, pendekatan deep learning juga dapat meningkatkan motivasi siswa karena aktif mengeksplorasi konsep numerasi. Kemudian Dwi Yanti menyatakan pembelajaran numerasi berbasis deep learning ini memiliki dampak positif yang signifikan. Rasma juga menunjukkan deep learning ini secara baik meningkatkan numerasi siswa. Jadi sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa deep learning dapat meningkatkan numerasi siswa. Lalu, deep learning dapat diterapkan dalam pembelajaran numerasi melalui berbagai metode seperti penggunaan aplikasi berbasis AI atau berbantuan yang lainnya, e-modul atau yang lainnya. Nah, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya seperti ketersediaan teknologi dan kesiapan tenaga pendidikan, pendekatan ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi. Sehingga dari penelitian kajian pustaka tersebut dapat kami simpulkan bahwa dibutuhkan penelitian lanjutan mengenai deep learning untuk meningkatkan numerasi siswa secara bermakna dan berkelanjutan yang diintegrasikan dengan teknologi dan metode penelitian yang tepat. Penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis AI atau analisis pola kesalahan serta pembelajaran berbasis proyek ini mungkin memperkuat efektivitas pendekatan ini sehingga dapat membawa perubahan positif terhadap kualitas pembelajaran numerasi di Indonesia sekaligus mempersiapkan siswa menjadi pembelajar di abad 21. Ini siswa disiapkan agar memiliki pola berpikir kritis, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan global. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.